Bab 151. Ternyata kamu sama dengan mereka. Claire Sen terus mengangguk dan kebingungan. Setelah menyelesaikan perintah, dia sepertinya telah menemukan apa yang salah dengan dua pertanyaan tadi. Kemudian untuk menjernihkan matanya secara perlahan, dia bisa dengan jelas melihat Golden Ye di depannya. Apa yang baru saja dia tanyakan? Golden Ye mendapat dua balasan untuk kepuasannya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, suasana hatinya sangat bahagia sekarang. Bibirnya yang tipis melengkung membentuk lengkungan yang indah. Cewek bekas, kamu tergoda. Mata Claire Sen tiba-tiba melebar dan mendorongnya menjauh dengan paksa. Jangan bicara omong kosong. Golden Ye didorong sedikit dan jatuh kembali ke kursi roda. Oh, omong kosong. Cewek bekas, kamu tidak bisa menyembunyikan perasaanmu. Kamu sama sepertiku. Claire Sen menutup telinganya, wajahnya dengan marah meraung ke arah Golden Ye. Aku hanya tidak menyukaimu. Bagaimana aku bisa menyukai orang sepertimu? Golden Ye, benarkah? Siapa yang mengakui bahwa kamu menyukaiku barusan? Claire Sen, kamu memanfaatkan orang lain. Apakah karena aku dalam bahaya atau kamu tidak bisa mengendalikan hatiku sama sekali, atau... Jangan membicarakannya. Claire Sen cemas dan berkata, bagaimana aku bisa menyukaimu sebagai orang cacat? Ada senyum tipis di sudut mulut Golden Ye. Setelah mendengar kata-kata ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Ada arus bawah yang melonjak di matanya seperti badai tiba-tiba di laut yang terbesar bahkan seperti tsunami. Claire Sen juga merasakan keadaannya menjadi dingin. Dia juga menyadari apa yang dia katakan barusan dengan tergesa-gesa. Itu yang baru saja kukatakan bukanlah disengaja. Mata Golden Ye seperti warna tinta hitam, kegelapan di dalamnya terlalu tebal untuk larut. Dia menatapnya dengan erat. Ternyata kamu berpikiran sama dengan yang mereka pikirkan. Claire Sen menggigit bibir bawahnya dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Dia tidak pernah berpikir untuk menyerangnya. Bahkan ketika orang lain mengatakan dia cacat, dia mati-matian berusaha membelanya. Bagaimana dia bisa menyerangnya sebagai cacat? Tapi, kakinya memang cacat dan dia duduk di kursi roda. Ini sendiri adalah rasa sakit di hatinya, tetapi dia benar-benar mengatakan sesuatu seperti itu barusan. Oh, cewek bekas. Apakah ini sebabnya kamu enggan membiarkanku menyentuhmu? Bukan begitu. Claire Sen juga panik. Dia secara tidak sengaja melukai titik sakit seseorang. Dia juga menyesalinya sekarang dan dengan cemas ingin menjelaskan kepada Golden Ye, maukah kamu mendengarkanku? Baru saja aku terlalu cemas, itu sebabnya aku tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah fakta. Golden Ye berkata dengan percaya diri, senyumnya mencela diri sendiri, keluarga Sen ingin kamu menikahiku untuk menggantikan saudara perempuanmu. Apakah kamu bersalah? Bagaimanapun, menikah orang cacat, hidupmu semuanya hancur. Itu sebabnya kamu sangat ingin bersama kakak tertua dan mencari kebahagiaan masa depan untuk dirimu sendiri. Claire Sen menggelengkan kepalanya, dia terlalu cemas. Golden Ye, jangan katakan itu, aku benar-benar tidak pernah memikirkan hal itu. Golden Ye terus mencibir, jelas dia tidak mendengarkan kata-kata Claire Sen lagi. Mulai dari kalimat Claire Sen, bagaimana bisa menyukai orang cacat, pandangannya tentang Claire Sen jelas telah berubah. Biasa, wanita selalu membencinya karena dia di kursi roda. Meskipun mereka semua ingin dekat dengannya di permukaan, jelas untuk menjadi bagian dari keluarga Ye, tetapi rasa jijik yang muncul di mata mereka tidak bisa disembunyikan sama sekali. Adapun Claire Sen di depannya, dia bisa bertengkar atau bahkan berkelahi satu sama lain karena seseorang mengatakan bahwa dia cacat, dia tiba-tiba merasa. Mungkin dia berbeda dari yang lain. Tanpa diduga, dia mengatakannya sendiri hari ini. Golden Ye merasa bahwa udara di lingkungan ini tidak begitu baik. Dia memutar kemudi dengan wajah dingin dan meninggalkan bangsal. Panggilan wanita itu datang dari belakang.
nada suaranya sangat tegang. Golden Ye, ketika kamu kembali, dengarkan aku untuk menjelaskan, apa yang aku katakan tadi benar-benar tidak disengaja. Tak disengaja. Ah, bahkan jika itu tidak disengaja. Itulah yang dia pikirkan dalam hatinya. Kalau tidak, bagaimana itu bisa tiba-tiba keluar? Sosok Golden Ye tegas, dia dengan cepat meninggalkan bangsal. Hanya Clairsen yang tersisa di bangsal dengan cemas. Dia memanggil nama Golden Ye untuk waktu yang lama, dan dia mengabaikannya. Clairsen menurunkan matanya dan menatap spray putih dengan linglung. Dia menyesalinya. Dia seharusnya tidak mengatakan itu secara ceroboh, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada saat itu. Melihat senyum jahat Golden Ye, dia merasa bahwa dia akan mempermalukannya lagi. Jika dia bisa melihat pikirannya, dia akan menangkapnya dan menertawakannya. Clairsen tidak ingin ditertawakan olehnya lagi, jadi dia mengatakannya secara asal. Itu benar, Clairsen masih tidak bisa membantu tetapi menggerakkan hatinya. Selama bertahun-tahun, Golden Ye adalah cinta pertama Clairsen. Meskipun dia menyukai James Lin sebelumnya, tetapi pada saat itu dia berpikir bahwa James Lin baik dalam semua aspek dan harus menjadi suami keluarga, jadi dia setuju untuk menikah. Setelah itu, menjadi jelas. Hanya ketika Clairsen bercerai, dia merasakan sedikit gesekan dengan James Lin. Tapi sejak dia menikah dengan keluarga Ye, Golden Ye telah melakukan banyak hal untuknya agar dia tidak diganggu oleh orang lain. Meskipun dia tahu bahwa dia melakukan semua ini hanya untuk menyelamatkan wajahnya, tapi dia masih tidak bisa mengendalikan pikirannya yang lain. Clairsen berbaring di bawah selimut, air mata jatuh dari sudut matanya dengan putus asa. Tapi dia seharusnya tidak memenuhi syarat untuk bersamanya. Dia adalah seorang wanita yang bercerai dengan laki-laki lain dan anak di perutnya. Clairsen tidak menyukai dirinya sendiri karena sangat kotor. Tapi kenapa dia tidak bisa mengendalikan hatinya? Sepanjang malam, Golden Ye tidak muncul lagi, dan bahkan keesokan harinya dia tidak datang lagi. Dia adalah satu-satunya di bangsal yang kosong. Wajah dan bibir Clairsen sangat pucat. Dokter datang untuk memeriksanya dan bertanya padanya tentang anggota keluarganya. Clairsen tidak berbicara. Dokter tidak punya pilihan selain menelepon. Setelah beberapa saat, Gita datang. Ada apa? Kamu tidak baik-baik saja ketika aku pergi tadi malam, kenapa tiba-tiba kamu? Gita ketakutan ketika dia melihat wajahnya pucat seperti kertas. Apakah ada yang serius? Aku baik-baik saja. Clairsen menggelengkan kepalanya, apakah aku bisa meninggalkan rumah sakit hari ini? Aku tidak suka tinggal di rumah sakit. Itu kosong, tidak ada yang menemaninya. Itu membuatnya memiliki perasaan yang sangat sunyi. Lebih penting lagi, dia ingin menjelaskan Golden Ye apa yang dia katakan tadi malam. Gita, bisakah kamu menemaniku menjalani prosedur pemulangan? Tapi tubuhmu. Gita bertanya dengan cemas, apakah itu benar-benar baik-baik saja? Jika ada masalah, aku akan mengatakannya. Jangan khawatir. Kalau begitu, oke. Gita akhirnya membantunya menemaninya melewati formalitas pemulangan. Setelah itu, keduanya berpisah. Clairsen langsung kembali ke kediaman Ye. Golden Ye seharusnya tidak pergi ke perusahaan saat ini. Selama dia bisa menemukannya, dia bisa menjelaskan apa yang terjadi kemarin. Bersambung.